materi kalau kalian lihat ya dari kalender akademik. Nah, sekarang itu pertemuan ke-7. Nah, pertemuan 5, 6 itu digabung. Itu kalau lihat dari kalender akademik ya. Tapi sekarang saya mau melihatkan dulu RPS ya. Ya, rencana pembelajarannya semester. Ini ya, bisa dibilang ini belum direvisi ya. Ini masih yang lama. Ini yang dari akademik. Nah, kalau lihat di sini 1, 2, ya, 3, nah 4, 5 itu digabung. Nah, jadi pertemuan 5 ini jadi materi ini untuk pertemuan 4 dan 5. Yang saya kan ini langsung di pertemuan 4 aja digabungkan ya. Yang langkah perencanaan proyek, yang resiko, jadwalan gitu ya. Itu digabung di pertemuan 4. Nah, sedangkan di akademik itu kan 5, 6 yang digabung. Nah, 5 itu e-learning. Kalau sekarang itu e-learning itu pertemuan 5 dan 12. Tuh. Jadi saya itu digabung. Jadi bukan 4, 5. Jadi 4 dan 6 dimasukin. Tapi biayanya hanya di 4 aja. Gitu. Ya. Nah, sedangkan caranya 7 itu, nah harusnya di sini kan 6. 7 itu 6 kalau di sini. Tapi di sini juga sebenarnya udah saya bahas di materi-materi sebelumnya. Nah, dokumen itu ya, kerja proyek peraturan itu udah ada. Jadi yang sekarang itu, saya itu pertemuan 7 itu membahas tentang yang 8 ini. Tentang TOR. Ya, saya tidak langsung ya ini. Kenapa? Ya karena ini berhubungan juga dengan tugas. Yang nanti akan dipresentasikan setelah UTS ya, bukan UAS ya. Saya lupa itu setelah UTS presentasikan. Tenggatnya kan 1 Mei ya. Tuh, lumayan masih agak lama. Nah ini ya. Jadi kenapa? Jadi nanti setelah UTS itu presentasi. Karena kalau kalian lihat di sini pertemuan 8 TOR yaitu yang sekarang sebenarnya udah dibahas juga sebelumnya. Yang 9 juga WBS udah dibahas juga sebelumnya. Itu ya. Jadi sekarang tentang TOR atau sebenarnya simpelnya apa itu TOR tuh? Project charter. Nah itu mungkin masih ada bingung nih penyusunannya seperti apa. Jadi sekarang tentang bagaimana menyusun atau lebih dalam lagi tentang project charter atau term of reference. Ya, tahun 8 saya jadikan yang sekarang. Ini ya, jadi istilahnya sebenarnya sama aja. Term of reference itu ya project charter. Kalau di istilah manajemen proyek lunak itu ya project charter. Kalau dari bahasa kita itu kerangka acuan kerja. Tuh, ya, jadi sama aja sebenarnya. Nah, intinya kan sama aja kayak project charter, penjelasan lengkap, itu dan bentuk berkas atau dokumen ya. Pas ada landasan, tujuan, seluruh proyek, punya lengkap, nah itu. Ya, jadi jangan terjebak ya, TOR itu sama dengan project charter atau kerangka acuan kerja. Itu juga ada perjanjian, jadwal pertemuan, gitu. Yang terkait dengan proyek. Itu ya, jadi sama. Nah sekarang, cara tujuan dan manfaat, nah kenapa harus dibuat TOR? Sebenarnya ini dulu udah bahas sedikit. Tapi kita kan review lagi sedikit ya itu pasti yang pertama itu sebagai landasan dasar rencana. Nah itu kan pasti ada rincian kegiatan apa semua itu rencana. Terus ada juga dasar perhitungan audit ya ini kan ada juga evaluasi. Nah itu juga bahan evaluasi non audit seperti itu. Terus juga ada sebagai bahan penilaian kualifikasi dari sebuah proyek. Ini bisa juga berhubungan dengan apakah nanti kualitasnya seperti apa. Nah itu misalkan berhubungan dengan estimasi dengan risiko. Nah, itu kan bisa jadi bahan penilaian. Nah, yang selanjutnya yaitu sebagai media dan sarana bagi seorang pimpinan. Nah, ini kan jelas bagi seorang pimpinan yang punya pemimpinnya seperti itu. Tuh. Jadi bisa dibilang sebenarnya TOR itu acuan atau panduan dalam pelaksanaan suatu proyek ya. TOR atau project charter lah, tapi kita di sini TOR aja sesuai dengan LPS. Jadi TOR itu acuan atau panduan dalam pelaksanaan proyek. Tuh. Nah nanti itu siapa yang membuat TOR? Nah di situ biasanya tim project manajemen. Biasanya yang akan dipercayakan untuk membuat dan menyusun TOR. Ya, jadi tim project manajemen, manajemen proyek, ya, tim manajemen proyek. Tuh, ya itu tentang TOR. Nah sekarang
isinya apa aja. Nah, di TOR tuh, proyek charter tuh. Nah, di sini kalau lihat kan ada 9 isinya. Tapi kita harus tahu dulu nih kaidahnya, yang penyusunannya itu ini ada kaidah what, why, who, when, where, how, dan how much. Nah, ini buat memudahkan. Jadi tentu harus sesuai kaidah what, why, who, when, where, how, dan how much. Nanti akan saya jelasin lagi di sini. Mana yang termasuk ke what, mana yang why, who, when, where itu ya. Sekarang yang pertama dulu, latar belakang. Nah, itu jelas. Pasti dokumen itu harus ada latar belakangnya. Tuh, aku bilang latar belakangnya. Ya, harus ada latar belakangnya. Ya. Nah, latar belakangnya itu apa? Nah, sini tuh yang ini yang paling penting tuh. Kenapa? Ya ini yang menentukan nih apakah sama simple sedikitnya kayak itu proposal skripsi itu ada latar belakang permasalahan. Inti itu kan dari latar belakang yang akan menentukan untuk langkah selanjutnya. Nah, ini apa itu latar belakang? Nah, di sini itu bisa dikatakan latar belakang itu mewakili konsep why. Kenapa? Jadi sama prinsipnya. Jadi latar belakang itu harus menjelaskan kenapa yang ada di judul. Atau kalau di sini itu apa yang dinamakan dengan nama proyeknya. Judul proyeknya apa? Nah, latar belakang itu mewakili konsep why. Kenapa? Nah, misalkan kalian mengerjakan proyek apa? Misalkan sistem informasi apa? Nah, itu harus dijelaskan kenapa harus diadakan sistem informasi itu. Nah, di situ harus diberikan penjelasan. Jadi latar belakang itu kenapa? Latar belakang pelaksanaan sebuah proyek. Ini harus secara rinci dan detail. Ya, mulai dari ada landasannya, mungkin idenya, konsepnya, bisa jadi sampai ke dasar hukum dan kebijakan yang terkait dengan proyek. Tuh, jadi isi latar belakang itu seperti itu. Dia menentukan. Jadi mewakili konsep why. Jadi penjelasan mengenai latar belakang pelaksanaan sebuah proyek yang rinci dan detail. Nah, jadi kenapa permasalahannya apa, landasannya apa, idenya apa, konsepnya seperti apa, sampai ke dasar hukumnya, kebijakannya yang terkait dengan proyek itu ada di latar belakang. Itu ya. Nah, sekarang yang kedua, uraian kegiatan. Nah, kalau di uraian kegiatan ini termasuk ke dalam konsep yang what, apa. Jadi di sini tuh penjelasan mengenai apa jenis kegiatan proyek yang akan dilaksanakan dengan menyertakan batasan-batasan kegiatan. Nah, ada skop-skopnya. Ini uraian kegiatan, itu termasuk ke dalam what, latar belakang who. Sekarang yang ketiga, maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan ini juga ini termasuk ke dalam why. Cek why, kaidah why. Jadi sama seperti latar belakang. Ya. Jadi masuk gambaran dari why. Kenapa? Kenapa? Nah, ini harus dijawab. Jadi kita tuh harus bisa menerangkan apa saja maksud dan tujuan dari dilaksanakan proyek. Makanya masuk kaidah why. Tuh. Bisa juga harus dituliskan apa hasil akhir yang diharapkan. Manfaat yang bisa didapatkan dari proyek juga harus dicantumkan. Itu di maksud dan tujuan. Ya, jadi masuk ke dalam kaidah why. Sama seperti latar belakang. Nah, sekarang yang keempat, ada metode dan tahapan. Nah, di sini tuh termasuk ke dalam kaidah how. Bagaimana? Nah, di sini harus dijelaskan mengenai bagaimana proyek tersebut akan dilaksanakan. Makanya termasuk ke dalam how. Karena di sini dijelaskan mengenai bagaimana proyek tersebut akan dilaksanakan. Misalkan metode apa juga yang akan digunakan. Metode bisa model atau algoritma itu sama ya termasuk ke dalam metode. Misalkan kayak ada perhitungan menggunakan apa, metode apa, algoritma apa, misalnya seperti itu. Ya. Nah, di sini juga apa saja nih tahapan pelaksanaan itu. Cantuman dari awal sampai akhir. Bukan hanya awal, tapi harus sampai akhir. Nah, termasuk komponen-komponen penting yang mendukung agar proyek itu bisa tercapai. Itu ada di metode dan tahapan. Nah, di sini juga bisa dicantumkan berupa materi-materi. Nah, materi berupa dokumen pendukung. Di sini juga bisa dicantumkan. Nah, contohnya apa? Misalkan ada hasil wawancara, data, yaitu referensi, workshop, misalkan laporan hasil observasi, itu bisa juga dicantumkan di sini. Ya, di metode dan tahapan. Sebagai dokumen pendukung. Nah, berikutnya ada yang kelima yaitu jadwal dan tempat. Nah, di sini itu jadwal dan tempat itu termasuk ke dalam when dan where. Nah, kan jadwal itu
pasti kapan dilaksanakannya, makanya where. Yang tepat itu kan where, di mana letaknya misalkan. Bedakan proyek ini, makanya itu mewakili where, kaidah where. Tuh, jadwal dan tempat. Nah, makanya harus dituliskan nih jadwal dan tempat yang sudah disetujui. Misalkan untuk melakukan pertemuan, kunjungan, misalkan dimulainya proyek di lapangan, sampai dengan jadwal pertemuan penting dengan pihak klien. Itu harus ada. Itu jadwalnya udah jelas, tempatnya di mana, gitu ya. Di sini juga bisa menyatakan timetable. Ya ada set waktunya. Ya. Yang berisi kapan, berapa lama, di mana proyek itu. Jadi seperti itu. Jadi, bukan hanya kapannya, tapi berapa lama, misalkan jadwalnya. Itu ya, berupa timetable. Nah, sekarang yang poin nomor 6 yaitu produk. Nah, di sini apa? Berarti di sini mewakili kaidah apa? Karena kan yang dihasilkan. Apa produknya yang dihasilkan dari proyek tersebut. Maka di sini perlu nih untuk menuliskan segala sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan produksi. Ya, misalkan sampai ke menghasilkan produk. Ya, misalkan makanya berhubungan dengan misalkan perencanaan produksi, prosesnya, workshop, sampai misalkan tahap misalkan ada simulasi atau presentasi dari produk. Nah, itu juga apa yang ini produk tuh. Itu ya. Mewakili kaidah what. Nah, yang 7 ada tim evaluasi. Nah, ini mewakili kaidah who. Nah, kan sesuai namanya tim evaluasi berarti kan di sini tuh merupakan memuat siapa saja atau who yang tergabung atau menjadi tim dalam pengerjaan proyek. Jadi proyek ini pasti ada timnya yang mengerjakannya bagian apa-apa. Nah, itu masuk ke dalam ini, tim evaluasi. Kaidah who. Nah, di sini juga bukan hanya siapa aja, bisa jadi dimasukkan juga data diri masing-masing anggota tim tuh. Ada data dirinya, bukan hanya nama aja, tapi data diri dari masing-masing anggota tim. Terus keterampilannya apa, job desk-nya apa, kemampuannya apa, kemampuan sampai ke kemampuan khusus yang dimiliki apa. Terus pengalaman mengerjakan proyek, kan dia itu ada riwayat proyek sebelumnya, itu juga harus dicantumkan sini. Terus berapa jumlah keseluruhan anggota tim yang akan bekerja juga harus disebutkan ya, dengan jelas. Tuh di poin 7. Dan sekarang poin yang 8 yaitu logistik dan anggaran. Nah, di sini berarti bicara how much, karena kan bicara biaya. Nah, sini. Makanya di sini tuh harus ada nih istilahnya itu di sini kita harus menyusun rencana anggaran biaya. Ingat ya, kayak sama prinsipnya kayak estimasi. Jadi rencana anggaran biaya secara detail dan lengkap, tidak ada rinciannya. Ya ini untuk apa nah, itu harus jelas, nah, itu ya. Jadi secara detail dan lengkap. Nanti itu untuk apa ya? Yang akan dibutuhkan selama proyek berjalan. Tuh. Itu juga harus masukkan juga rincian, misalkan berapa nominalnya, misalkan kayak gaji, misalkan ada akomodasi perjalanan, misalkan ada penggantian biaya, misalkan bisa juga misalkan apa aja nih, misalkan ada fasilitas-fasilitas lain yang digunakan atau dibutuhkan untuk memperlancar jalannya proyek, itu juga harus dimasukkan. Itu. Ya, makanya termasuk seperti apa ya, transportasi itu juga harus dimasukkan. Misalkan komputer, bisa juga misalkan menyewa itu jasa, misalkan kayak jaringan, internet itu juga termasuk ke dalam rencana anggaran biaya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu pelaksana dan penanggung jawab. Nah, sini udah jelas. Itu kan selain tim yang akan bekerja dalam proyek, nah harus juga diberikan rincian tentang siapa yang akan bertugas sebagai pelaksana dan penanggung jawab proyek. Ada nih. Pasti setiap tim itu ada nih pelaksananya dan penanggung jawabnya. Ini harus jelas. Pasti setiap anggota tim itu ada kepalanya, itu harus jelas ya. Jadi situ ada rincian tentang siapa, misalnya yaitu anak buahnya siapa saja. Nah itu harus jelas. Itu ya. Ini termasuk isi TOR. Nah ini jadi biasanya termasuk ke 9 ini isinya ada ini semua di TOR itu. Nah sekarang gimana cara membuat TOR? Nah ini. Oh, intinya di sini ada 6. Nah itu membuat video proyek, juga ada latar belakang yang rapi. Intinya semua itu pasti dokumen itu harus rapi, ya. Dan jelas. Sebutkan seluruh tujuan, elemen, program, perhitungan anggaran, itu intinya, ya. Nah tapi kita yang pertama dulu nih membuat judul proyek atau kegiatan. Nah ini maksudnya apa? Itu kan berarti judul itu mengacu pada proyek atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Jelas nih nama
proyeknya apa. Itu yang maksud dengan judul. Nah, di sini judul juga harus dibuat dengan jelas dan sederhana. Kenapa? Agar mudah dimengerti oleh pihak yang membaca. Jangan sampai membingungkan judulnya, itu maksudnya apa, mengerjain apa. Nah, itu. Jadi judul itu sampai ke metodenya yang mau digunakan itu cantumkan di judul. Misalkan sistem informasi akademik menggunakan metode web qual, misalkan analisisnya layakan. Ini contoh ya, misalnya nah seperti itu di judul. Itu ya. Jadi harus dibuat dengan jelas dan sederhana. Nah, sekarang menuliskan latar belakang dengan rapi. Nah, di sini sebenarnya sama kayak dokumen, ya. Pasti yang namanya latar belakang itu kan pasti di awal dokumen, pasti ya latar belakang. Nah, di sini tuh makanya di latar belakang itu harus menggunakan bahasa dan istilah yang mudah dimengerti dan harus bisa menjawab kenapa yang ada di judul. Nah, sebelumnya tadi ya, landasan, ide, misalkan konsep, metode itu dijelaskan di sini, itu ya. Tapi dengan bahasa dan istilah yang harus bisa dimengerti atau mudah dimengerti oleh banyak pihak. Kenapa? Agar mereka itu bisa memahami nih. Ini maksudnya apa nih dari belakang-belakang ini. Tapi di sini juga perlu diingat. Nah, detail dari kelengkapannya dalam menjelaskan latar belakang itu ini sangat penting. Nah, tadi makanya bisa juga ini berdasarkan apa? Ada datanya. Itu. Tuh. Tapi ingat juga, bukan berarti kan harus jelas, kayak itu bikin panjang lebar. Jangan, nggak boleh latar belakang itu nggak boleh panjang lebar terlalu banyak, nggak boleh. Jadi buat tetap jelas singkat tapi nggak terlalu singkat, tapi panjang juga nggak terlalu panjang gitu, ya. Tuh. Tapi singkat tapi padat. Itu intinya itu singkat tapi padat informasinya. Itu. Nah, selanjutnya itu sebutkan seluruh tujuan dengan rinci. Ini maksudnya apa? Nah, berarti kan setelah memastikan bahwa alasan atau landasan di latar belakang, ya dalam proyek kan udah jelas, udah relevan, ya dalam latar belakang. Nah, makanya kita bisa ini sekarang menuliskan tujuan apa saja yang ingin dicapai dari proyek tersebut. Nah, tujuan ini nantinya itu akan berhubungan erat dengan apa? Kinerja pada pelaksanaan proyek. Karena kenapa? Karena bagian tujuan dari kerangka acuan. Nah, di awal seperti apa? Ini sesuai nggak dengan bagian tujuan dari kerangka acuan? Ya, apa? Kerangka kerja seperti itu. Ya. Jadi pencapaian apa saja yang diinginkan pada setiap tahap proyek sampai dengan proyek selesai. Ini apa sesuai nggak dengan tujuan? Nanti itu seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tuliskan semua elemen yang ada pada isi tor. Nah, di sini ya. Jadi jangan sampai kita itu melewatkan satu bagian pun pada isi tor atau dokumen untuk dituliskan. Kenapa? Ya karena antara satu dan yang lainnya itu ada hubungan atau keterikatan yang tidak bisa dipisahkan satu persatu. Tuh. Jadi yang sampai namanya itu ada satu yang kelewat, nggak bisa. Harus semuanya dicantumkan. Itu ya. Termasuk juga siapa saja, misalkan person in charge siapa aja. Sebagai tim. Ya, tadi misalnya ada pelaksananya, penanggung jawab, yang dipercaya untuk memegang proyek itu harus jelas di situ. Itu ya. Yang sampai ada yang kelewat, nggak ada penanggung jawab. Berarti ini termasuk kurang. Jadi nantinya itu. Nah, selanjutnya keberlanjutan program. Nah, di sini bisa dikatakan ini nggak option. Kenapa saya bilang option? Jadi keberlanjutan program itu nggak harus ada, tapi ini bersifat option, pilihan. Kenapa? Karena ada proyek yang misalkan prinsipnya itu ada bikin proyek itu misalkan proyek A, tapi proyek A itu dibagi ke dalam 3 tahap. Nah, kalau yang tahap itu kan berarti ada keberlanjutan. Misalkan 3 tahap itu yang pertama dulu melaksanakan tahap 1. Berarti ini ada yang namanya keberlanjutan program. Karena setelah tahap 1 akan dilanjutkan ke tahap 2, setelah tahap 2, tahap 3. Itu. Nah, tapi kan nggak semua seperti itu. Ada juga yang cuma satu tahap sampai selesai udah. Makanya keberlanjutan program ini bisa dikatakan pilihan. Option yang tidak mengikat. Jadi nggak dicantumkan juga, ini tidak apa-apa. Emang nggak ada tahap selanjutnya. Ya. Jadi ini nggak akan berpengaruh pada jalannya proyek. Tapi kalau emang ada tahap keberlanjutan, nah misalnya tadi 3 tahap, ini baru tahap 1, ini harus dicantumkan. Pasti ada keberlanjutan programnya. Itu ya, ini keberlanjutan program. Nah, berikutnya itu perhitungan anggaran. Nah, ini bisa dikatakan elemen penting. Kalau saya bilang itu sangat penting.
dan tidak boleh terlewatkan, ya, tidak boleh terlewatkan perhitungan anggaran ini. Kenapa? Karena angka itu kenapa perlu dibuatkan rancangannya? Karena agar segala sesuatunya itu jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman nantinya. Wah ini mah misalkan ada korupsi, ini kan udah jelas kan biaya seperti apa, anggarannya ini seperti ini. Ini nanti benar nih, biaya segini keluarnya segini. Bisa misalkan di situnya 1 juta, tapi misalkan dikasih cuma 800, apa bisa misalkan. Saya kan di situ ada 1 juta, kenapa cuma 800? Nah itu. Jadi jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman. Itu ya. Jadi di sini juga ada atau dilampirkan rencana keuangan mulai dari biaya yang diperlukan untuk memulai proyek, akomodasi, nah tadi ya transportasi, yang bisa juga biaya entertain, simulasi, itu ya sosialisasi, itu bisa jadi juga selama proses negosiasi dengan klien dan pihak terkait. Juga pasti ada juga masuk ke dalam hitungan anggaran. Kan misalkan untuk bertemu dengan klien itu kan ada akomodasi transportasi, misalkan itu termasuk dalam perhitungan anggaran, itu ya. Termasuk gaji, ya, itu termasuk ke dalam perhitungan anggaran. Nah nantinya itu rencana keuangan ini atau rencana anggaran ini bisa digunakan oleh pihak akunting. Nah itu kan ada audit juga. Akunting atau pihak manajemen itu. Nah, misalkan ada evaluasi keuangan nih. Kalau udah sesuai nggak? Buat proses apa? Nanti kan pembuatan laporan keuangan. Nah, keluar sini udah sesuai nggak? Ya sampai nanti itu ada. Udah ketentuannya itu misalnya keluarnya 1 juta, ternyata ini ada nombok. Nah itu kan berarti ada tahapan evaluasi. Itu ya. Tuh. Itu yang terakhir ya. Jadi intinya elemen-elemen yang harus dipenuhi seperti itu. Nah, di sini tuh bisa dikatakan project charter atau TOR atau KAK tuh istilah itu kayak proposal. Nah, yang sudah pernah membuat proposal, misalnya permintaan dana, hampir sama. Prinsipnya proposal tuh prinsipnya hampir sama semua tuh. Jadi dikatakan, kenapa? Karena bisa dikatakan proposal pun rancangan kegiatan. Ya pasti kan disusun secara rinci, detail. Oleh siapa ya itu? Bebas, bisa jadi perseorangan atau kelompok atau organisasi ya. Di mana ada di situ tercantum ide, gagasan, pemikiran. Tujuannya apa? Buat proposal ini untuk mendapatkan dukungan. Nah itu support dalam bentuk apa ya? Bisa jadi bantuan dana, perizinan, persetujuan. Nah itu proposal itu tujuan seperti itu. Jadi TOR atau KAK atau proyek catat ini, ya ini makanya harus dibuat secara rinci, detail tadi, jelas, ya sesuai yang tadi ada punya yang 9 ke belakang sampai ke yang akhir. Itu. Ya kalau dibilang susah, enggak juga sebenarnya. Kalian paham maksudnya. Yang penting yang dicantumkan itu isinya harus jelas. Ya, sampai nggak nyambung. Ya sama prinsipnya kayak skripsi. Skripsi itu ya proposal. Jadi kan itu skripsi pasti yang awal itu buat proposal skripsi. Proposal skripsi itu yang pertama pasti ada judulnya. Nah judul ini jangan sampai panjang lebar. Sama kayak skripsi itu, judul skripsi itu maksimal 14 kata. Nah 14 kata ini yang paling penting itu di judul itu harus memuat masalah, metode, dan objek. Sebenarnya itu, 3 itu pentingnya tuh yang ada di judul tuh. Masalahnya apa, metode, algoritma atau model yang akan dipakai apa, dan objeknya. Pasti ada yang namanya objek studi kasusnya. Itu di judul. Jadi harus lebih baik itu singkat, padat, jelas. Itu di judul. Nah setelah judul, pasti poin yang paling penting sekarang tuh, latar belakang. Nah latar belakang itu harus menjelaskan kenapa yang ada di judul. Latar belakang permasalahannya apa, masa ini sampai kenapa harus dibuat ini, kayak judul ini. Sama ke proyek, kenapa harus buat proyek ini? Berarti kan ada landasannya, yang melandasi apa. Gitu. Ini bisa juga diperkuat dengan data. Nah, yang pakai metode ini. Kenapa harus pakai metode ini? Ini harus diperkuat dengan data. Misalkan bagus dari segi akurasi. Nah, ini ada referensinya, datanya dilampirkan. Nah, itu seperti itu. Jadi bukan berarti karena itu asal aja udah. Kayak misalkan kayak skripsi proposal berbasis Android, penjelasan kenapa harus Android. Nah, jangan sampai misalkan pas Android, ini contoh misalkan penggunanya nanti itu ternyata rata-rata bukan Android, ternyata iPhone. Ini untuk mobile. Itu berarti kan udah keluar jalur, nggak kepake. Kamu Android, padahal pemakainya paling banyak itu misalkan Apple. Oke, ada misalkan yang Android, tapi nggak banyak. Nah itu berarti kan nggak mewakili.
Itu ya. Jadi harus jelaskan dulu semua itu berdasarkan fakta, data. Itu di latar belakang. Makanya ini bisa dikatakan inti latar belakang itu. Nah, istilahnya biasanya disebutnya itu latar belakang permasalahan. Itu yang melandasi. Nah, biasanya di situ tuh langsung pasti ada kalau di proposal ya, ini skripsi itu rumusan masalah kalau ini. Setelah rumusan masalah ada tujuan. Nah, ini juga tadi kan ada tujuannya, jelas tujuannya. Nah, mungkin nggak ada tujuan yang ingin dicapai. Itu ya. Jadi susunannya juga harus terstruktur, jangan sampai belakang bukan di awal. Mau tiba-tiba tujuan nggak boleh seperti itu. Urutannya harus sesuai. Jangan sampai kamu asal ada tapi urutan nggak sesuai, itu nggak akan benar, itu akan jadi salah. Itu ya. Jadi harus secara sekuensial atau terstruktur. Nah, ada juga proposal pasti bicara proyek itu ada yang namanya kontrak. Nah, kontrak itu apa? Ya, bisa dikatakan perjanjian atau kesepakatan bersama. Terus siapa? Ya, misalkan orang yang pemberi kerjaan dan orang yang akan mengerjakan proyek. Itu simpelnya kontrak itu seperti itu. Ya, jadi isi-isi dari TOR atau proyek charter ya atau kerangka acuan kerja itu harus memenuhi setidaknya ya ini 9 isinya, dibuat dengan rapi, jelas, singkat, padat ya. Latar belakang itu harus singkat, padat. Nggak boleh panjang lebar, terlalu panjang lebar itu. Seperti itu singkat, padat, jelas, dipahami, tapi berdasarkan fakta, data. Itu ya. Jelas. Kayak uraian kegiatan juga dari awal sampai akhir itu harus jelas. Seperti apa? Itu ya. Maksud dan tujuannya juga sama metode dan tahapannya seperti apa, jadwal dan tempatnya, produknya nanti yang dihasilkan, evaluasinya, logistik, anggaran, sampai ke pelaksanaan ya. Ini bukan pelaksanaan ya, dan penanggung jawab siapa saja. Itu harus tercantum di dokumen atau project charter. Ya, sedikit tentang ini. Jadi buat kalian nih, tugasnya biar tahu nih isinya. Kalau template-nya udah saya kirim kan, contohnya itu oke, kalau di template kan hanya 7, tapi sebenarnya 9 juga bisa masuk itu. Kayak deliverable itu maksudnya kemana ya. Tuh. Itu hanya bahasa Inggrisnya, tapi sama aja bahasa Indonesia. Tuh, ya, pahami lagi. Harus singkat, padat, jelas. Anggap kalian tuh kayak buat proposal tuh gimana biar bisa diterima. Nah, bisa jadi dari judul aja, kalau kalian gak meyakinkan, itu akan ditolak. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya. Atau udah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Itu ya, intinya. Nah, jadi karena masih banyak waktu ya, setidaknya. Ya kan 1 Mei ya, tenggatnya. Tugas project charter, PWBS estimasi. Itu, nah, perbaiki. Kalau misalkan masih ada kekurangan-kekurangan, silakan diperbaiki. Ini juga sebenarnya sama aja prinsipnya kayak kalian tuh latihan membuat proposal skripsi. Hampir mirip sebenarnya. Di latar belakang, kalau singkat, padat, jelas. Intinya seperti itu. Nah, oke, sekalian saya juga mau mengingatkan untuk ujian
Itu tulis tangan ya, UTS. UAS itu tulis tangan. Tulis tangan di kertas folio, ingat hanya di kertas folio. Terus pakai pulpen, jangan pakai pensil. Terus ini juga harus portrait, ingat jangan sampai landscape. Jadi nanti itu kan diupload pasti dalam bentuk image atau PDF. Itu jawabannya itu yang dilampirkan tuh. Jadi bentuknya harus portrait, jangan sampai landscape miring. Ya, harus portrait. Nah, mungkin jawaban itu kan bisa jadi beberapa halaman. Itu harus digabungkan dalam satu file. Itu mas saya anggap kalian harus udah bisa cara menggabungkan file. Ya, jangan sampai kalian tuh satu-satu. Karena bisa jadi hanya menerima satu file, makanya harus digabungkan dulu filenya. Itu ya, ujian. Itu sama juga prinsip ujian itu pasti kan ada jadwalnya. Kalian harus masuk ke e-learning. Sebagai syarat kalian itu mengikuti ujian. Nah, nanti kan pasti ada jadwal ngumpulinnya. Nah, atau upload jawaban. Nah, ini usahakan itu maksimal upload jawaban atau mengumpulkan jawaban itu di e-learning itu maksimal 10 atau 15 menit sebelum jadwal selesai. Misalkan itu jam 11 selesai ini ujiannya. Usahakan jam 10.45 atau 10.50 paling telat itu kalian udah upload jawaban. Kenapa? Ya bisa jadi ada kendala jaringan. Bukan hanya kendala jaringan, karena ya kenapa masuknya lama? Jadi loadnya itu lama itu karena bisa jadi overload di STTB-nya. Karena yang masuknya bareng banyak. Akhirnya overload. Bisa jadi kamu tuh oke, jam 10.50 uploadnya. Bisa jadi masuk ke sistem, itu terimanya 10.55. Setidaknya kan itu masih masuk ke sistem. Jangan sampai kalian di akhir. Misalkan jam 11 selesai, kalian jam 10.55 kalian itu upload. Oke, kalian ada screenshot upload 55. Tapi ternyata masuk ke sistem itu jam 11 lewat 1 atau lewat dari jam 11. Tetap aja dianggapnya kan yang masuk ke sistem, bukan yang kalian kirim. Tapi yang diterima oleh sistem yang kesimpannya. Ya, jadi harus manajemen kan risiko tuh. Wah itu bisa jadi jaringan kau jelek, ya jangan sampai kalian tuh udah tahu jaringan jelek daerah kalian. Misalkan pakai provider ini, misal A, ya mau kamu ya ganti. Itu harus kalian tuh persiapan. Jangan sampai jadi ada alasan jaringan jelek, ya ganti mau gak mau atau pindah tempat ke siapa kayak ikut ke siapa, misalnya kalau benar ini setidaknya untuk ujian. Atau sampai misalnya, wah baterai sampai listrik mati. Nah ini juga harus ada pertimbangan. Kalau listrik mati, kan harus persiapan. Ya kan kalau pakai laptop atau komputer misalkan, ya laptop misalkan baterainya udah full. Yang usahakan full. Fullin dulu baterainya. Tapi kalaupun misalkan, gimana kalau listriknya mati? Nah ini juga, ini harus ada. Kan itu manajemen. Persiapan risiko tuh, plan A, plan B. Makanya ya usahakan yang pertama tuh masuk apa? Bisa masuk e-learning dulu sebagai absensi. Itu yang paling penting. Kalaupun misalnya tadi pas mau upload ya jawaban, ternyata kan itu listrik mati. Kebetulan nih, nggak bisa apa lagi. Nah, nanti saya juga akan menyediakan buat upload jawaban di Classroom sesuai dengan jadwal. Ingat, tapi syaratnya sesuai dengan jadwal. Nah, tadi misalnya jam 11, tetap di Classroom juga harus jam 11 maksimalnya. Kalau lewat dari jam 11 nggak akan saya anggap. Terus syarat utama bisa ngupload jawaban ke Classroom apa? Kalian harus masuk ke e-learning atau mengikuti ujian. Oh kalian nggak ada nih di presensi ujian, misalkan di e-learning nggak ada. Tapi kan upload jawaban di Classroom nggak akan saya anggap. Saya anggap kalian nggak mengikuti ujian. Ya, ini khusus untuk yang mengikuti ujian. Walaupun ada kendala di upload jawaban, setidaknya nanti saya bisa lihat jawaban yang di Classroom. Dengan melihat dulu nih, ada nggak presensinya? Oh kalau ternyata nggak ada presensinya, di presensi misalnya UTS, oh nggak ada, nggak akan saya anggap jawaban yang di Classroom. Nanti anggapnya tidak mengikuti ujian. Ya, jadi persiapkan. Jadi kalau masuk ke e-learning, misalkan mulai jam 10 ujiannya, usahakan jam 10 itu kan udah siap, sebelum jam 10 udah siap. Jadi pas jam 10 udah langsung masuk. Setidaknya masuk dulu, itu yang paling penting itu sebenarnya. Paling penting itu masuk. Jangan sampai masuk juga kalian masuk jam 10 misalkan ujian itu jam 10 sampai jam 11 misalnya. Karena masuknya misalnya jam 10.30 nyantai, jangan seperti itu. Nanti jadi pas 10.30 masuk ternyata ada gangguan gimana? Akhirnya selama itu kalau nggak bisa masuk-masuk,
Ya udah itu berarti kesalahan kalian kenapa nggak dari awal. Terus kalaupun dari awal kayak itu misalkan nggak bisa masuk-masuk, 10 menit pertama langsung laporan ke PPSI langsung. Yang diem, kayak itu harus aktif, itu mahasiswa langsung laporan ke PPSI dengan mencantumkan nih, misalkan ada bukti screenshot apa nih nggak bisa masuk-masuk. Jadi jangan sampai diem aja, nyantai aja, gitu ya. Jadi harus gesit di mahasiswa. Oke, itu ya terkait dengan ujian. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Cukup paham juga? Paham ya? Tuh, jadi mungkin ini karena ini pertemuan terakhir, persiapkan untuk ujian. Tadi yang sudah saya sampaikan ya, syaratnya seperti apa, itu persiapannya, langkah antisipasinya berapa, ya persiapkan. Oke, ini untuk pertemuan kali ini akan saya cukupkan. Sampai ketemu lagi nanti setelah UTS itu presentasi ya, jadi persiapkan presentasinya yang 15 menit itu maksimal. Oke, akan saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.